Sing Mas Wildan maksud jempol apa ya maksudnya? Jadi kan jika dibilang cinta universal kan ke semua makhluk kan, sama manusia, terus ada kekhawatiran jangan-jangan cinta yang kita pahami ini adalah cinta semu, itu diselimuti ego segala macam itu sih Pak. Ya, iya, dan prosesnya pasti akan melalui itu. Kemudian orang-orang seperti kita yang suluk itu pasti akan melalui proses pertarungan dulu dengan ego. Tapi kalau tidak dimulai, ya tidak akan pernah, gitu ya, tidak akan pernah. Pastilah di awal-awal itu ada selimut ego, ada selimut pamrih, keinginan, harapan, macam-macam itu pasti. Ya, salah satu fungsi syariah itu kan untuk memenjarakan ego itu ada dalam batasnya, gitu ya. Agar tidak lepas kendali, tidak punya batas. Karena ono syariah, ono budaya, ono etika, itu semua untuk membatasi itu. Gini, ada dua hal yang menurut saya kaitannya dengan cinta itu ya. Pertama, ini nanti sampai misalkan ini menjadi suatu ukuran itu sampai di mana ya? Gini, ketika kita menjalankan sesuatu, terus kita bisa merasakan nikmat, merasakan senang. Ya contoh jelasnya kita itu, saya itu kan sering ngasih melepas ikan itu. Jadi ketika ikan itu kayak melambai itu bisa merasakan nikmatnya, bisa merasakan ini kayak bisa komunikasi atau gimana gitu. Nah ini apakah merupakan buah daripada cinta itu atau gimana? Terus yang kedua, di lain hal, terus rasa cemburu itu apakah merupakan buah cinta atau apa gimana? Ya, cemburu sama yang satu apa? Yang satu merasakan nikmat, merasakan senang, merasakan. Ya itu lembut banget ya, hal yang sangat lembut. Karena senengnya kan kudu diteliti, seneng kita, senengnya awake dhewe, takjub kita dan seterusnya itu jangan-jangan karena ada kesesuaian, gitu. Karena ada kesesuaian dengan rasane awake dhewe, pikirane awake dhewe dan sebagainya. Jadi kayak saya tak omong nih tadi juga, misalnya gini, iya itu ketika Mas Kosim ngecul iwak, coba apa perasaan itu sama ketika ngecul nih sapi? Nah itu kan kudu diteliti, ngerti ya awake dhewe. Ya. Jadi memang selimut ego, selimut anu itu kan selalu sangat lembut ya, lembut sekali. Tapi kan tadi saya katakan bahwa proses itu tetap harus dijalani sampai pada akhirnya nanti akan menemukan sesuai dengan takarannya masing-masing. Karena kalau ngomong mahabbah, ngomong cinta itu kan terus bertingkat-tingkat kan. Ya, mahabbah kita sak pol-pole ya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mahabbah guru kita, dengan para salafus saleh, dengan para dan akhirnya Rasulullah, kan gitu. Sesuai takrane masing-masing. Jadi mahabbah kita mungkin ketika dihadap-hadapkan dengan yang lain itu belum apa-apa, bukan apa-apa. Cara mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Ya apa nek tak ganti aku ngeculne pitik, ngeculne wedhus, ngeculne sapi.
Ngejol sepeda kayak orang Ngejol sepeda dan sebagainya. Nah, pemenang ngejol nih omah. Oh anjir, apa des? itu sebenarnya adalah bagian dari koreksi diri kita agar terus tidak sombong, bahwa selalu ada yang lebih dari kita. Di atas langit ada langit, di balik cahaya ada cahaya. Kalau cemburu itu sudah menurut saya sudah bukan khilafiyah, karena Allah sendiri maha pencemburu. Makanya tidak syirik itu tidak terampuni itu kan, karena Allah maha pencemburu. Nah, persoalannya adalah bahwa kecemburuan itu atas alasan apa? Begitu. Kecemburuan itu atas alasan apa? Jadi mergo dibanding-banding nih, apa mergo sebenarnya kita itu memang sudah tidak layak, sudah tidak mampu, kemudian untuk menutupi itu muncullah ekspresi kecemburuan. Sebetulnya itu wakeh, alasan kecemburuan itu akeh. Nah, kalau kita mau meniru kecemburuan Allah yang tidak bisa dipersamakan atau tidak itu apa Pak Mas Habib? Nah, itu kan tidak boleh dan tidak mungkin, gitu ya. Bahkan menjadi dosa, karena yang boleh begitu hanya Allah, yang boleh sombong hanya mutakabir, yang boleh sombong hanya. Nah, mayoritas dari kita kecemburuan itu ya lebih banyak karena diselimuti ego, atau lebih banyak karena banyak ketidakmampuan, ketidaklayaan kita, dan kemudian untuk menutupi itu muncullah masa cemburu, ekspresi kecemburuan.